Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT ya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan bersemangat untuk belajar ya, mudah-mudahan ya. Oke anak-anakku, langsung saja materi kita masuk ke bab baru, yaitu tentang statistika ya. Ini adalah materi awal dari kelas 3 ya. Untuk materi peluang, kemudian notasi faktorial dan lain-lain itu sebenarnya seharusnya disampaikan di kelas 2 semester 2 ya. Karena kemarin kita kekurangan waktu dan takutnya nanti soal-soal tentang peluang itu seringnya keluar di ujian, maka Bu Guru sampaikan terlebih dahulu sebelum LKS-nya datang, seperti itu. Sekarang anak-anak sudah mempunyai LKS ya, masing-masing sudah pegang LKS, dan hari ini Bu Guru akan masuk ke materi yang kelas 3, yaitu tentang statistika. Apa itu statistika? Anak-anak bisa membaca dari LKS ya, mulai dari halaman 5 dan seterusnya, di situ ada. Untuk lebih jelasnya, di sini Bu Guru membuat slide ya, yang isinya ringkasan-ringkasan tentang materi ini sebagai pengantar ya, karena materi statistika ini banyak sekali ya, hitung-hitungannya banyak, kemudian diagram-diagram. Ini adalah awal sebagai pengenalan dari materi statistika. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama-sama adalah mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel ya. Jadi ada istilah statistik, ada istilah statistika ya, ini tanpa A, ini dengan huruf A. Kemudian ada populasi dan ada sampel. Nah, sekarang masuk ke pengertian ya. Pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi intinya statistik itu adalah kumpulan fakta. Faktanya bisa bentuknya angka ya, disusun dalam daftar atau tabel. Nanti ada ya, ini statistik. Kegunaan statistik itu untuk apa? Untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta ya. Jadi angka itu bisa berbentuk ukuran. Ukuran panjangnya berapa, ukuran lebarnya berapa, itu pasti bentuknya angka ya, menyatakan ukuran. 2. Memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Jadi angka-angka itu adalah sekumpulan dari informasi. Informasi itu apakah ukurannya besar ataukah kecil, ataukah sedang atau terlalu besar, itu pasti ada ukurannya ya. Seperti itu. Terus kemudian ilmu yang mempelajari tentang cara membuat statistik itu disebut dengan statistika. Ya, sekali lagi bedanya statistik dengan statistika. Kalau statistik itu lebih ke kumpulan datanya. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Anak-anak, kalau istilah statistik ya, data-data statistik ini anak-anak sering sekali melihat sebenarnya ya. Kalau anak-anak masuk di Puskesmas atau masuk di kantor kecamatan atau masuk di kantor apapun yang itu merupakan instansi pemerintah, itu sebagian besar itu menempelkan data-data ya di dinding-dinding ya. Ada dalam bentuk diagram garis, ada dalam bentuk diagram batang, ada yang bentuknya diagram lingkaran, atau hanya sekedar tulisan-tulisan data ya. Contohnya kamu masuk di Puskesmas, ada data ini contohnya
data kesehatan penduduk di Kecamatan Tanon contohnya. Nah, di situ ada ya. Itu namanya adalah statistik. Sedangkan ilmunya bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menyajikan data dalam bentuk gambar, bagaimana mengorbitkan data, bagaimana mensurvei data, itu dipelajari dengan ilmu statistika. Begitu ya anak-anak ya. K itu menunjukkan ilmunya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam statistik. Nah, kalau kita mau menampilkan sebuah data ya yang sudah jadi, yang sudah dalam bentuk diagram contohnya ya, pasti itu data tidak langsung jadi, ada proses awalnya. Nah, proses-prosesnya ini apa saja yang diperlukan? Nah, di sini ada. Langkah pertama, mengumpulkan data. Data dikumpulkan, bisa dalam bentuk survei, bisa dalam bentuk wawancara, bisa dalam bentuk mencari sumber-sumber data. Ya, tanya dari ini, dari Balai Statistika, dari ini gitu ya. Nah, boleh door to door seperti statistik ekonomi Indonesia itu ya, ada petugas yang keliling-keliling ke rumah-rumah ya. Ada survei dari TV, ada survei dengan kertas seperti itu. Kemudian setelah data ini dikumpulkan, hasilnya yang menjawab A berapa, yang menjawab B berapa contohnya ya. Yang ekonominya gajinya misalkan di bawah 500 ada berapa. Penduduk di Tanon yang gajinya berkisar 1 juta per bulan ada berapa, yang lebih dari 2 juta ada berapa, itu adalah data. Kemudian data yang diperoleh itu diolah, dikumpulkan, dikelompokkan, ada berapa yang sekian, ada berapa yang sekian, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya menganalisis data. Analisis ini lebih ke mendekati hasil ya. Kalau yang pendapatan per bulannya itu di bawah UMR-nya lebih banyak, nah berarti ini merupakan daerah yang kurang makmur, contohnya seperti itu ya. Atau yang pendapatan penduduknya sebagian besar sudah di atas UMR, nah berarti kesejahteraan penduduknya sudah baik, seperti itu ya. Jadi dianalisis, data-data itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis itu penyebabnya apa kok terjadi sekian, penyebabnya apa kok ini jadi pendapatannya rendah semua. Nah, apakah dari faktor tanah yang kurang subur, ataukah dari dampak pandemi dan seterusnya, itu dianalisis. Nah, yang berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Setelah data itu dianalisis, kemudian disimpulkan. Nah, mana kemungkinan itu yang paling mendekati ya. Jadi penyebabnya itu apa? Kok pendapatan penduduknya menurun? Contohnya ya. Oh, ini karena pertaniannya tidak subur, karena musim kemarau, sehingga pendapatannya berkurang karena digunakan untuk pengairan sawah, beli bensin atau beli gas contohnya ya. Nah, kemudian membuat keputusan. Keputusan itu kalau sudah ditetapkan. Nah, keputusan itu hasil penelitian yang terakhir. Contohnya begini. Jadi, keadaan ekonomi di Kecamatan Tanon pada tahun 2021 mengalami penurunan. Disebabkan karena pertama, kemarau yang panjang. Kedua, karena dampak pandemi sehingga daya beli masyarakat menurun. 3, karena sebagian besar pendapatan dipakai untuk biaya kesehatan, beli vitamin, beli masker, kemudian untuk jaga daya tahan tubuh dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan atau keputusan.
termasuk solusi-solusi yang akan diberikan ya, saran solusi yang akan diberikan. Itu adalah langkah-langkah dalam statistika. Kemudian anak-anak, materi selanjutnya adalah tentang data. Dalam statistika tidak bisa terlepas dari yang namanya data. Ya. Jadi data itu apa? Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Jadi informasi itu bisa didapatkan oleh seorang peneliti sebelum dia mencari data sendiri. Contohnya, ingin meneliti keadaan ekonomi di Tanon, berarti mungkin penelitinya sudah mempunyai gambaran. Oh, di Tanon itu pada tahun sebelumnya ya, misalkan pada tahun 2015 hasilnya begini. Tahun 2017 ternyata hasilnya begini, naik atau turun. Nah, ada grafiknya. Kemudian dia bagaimana ya keadaannya di tahun 2021. Nah, itu sebelumnya sudah ada data ya, sudah ada informasi. Data bisa berupa angka, bisa berupa hanya informasi yang tidak berupa angka. Contohnya, keadaan tanah atau keadaan alam di Kecamatan Tanon itu yang bagian utara itu agak gunung-gunung, yang bagian selatan agak datar. Nah, walaupun tidak berbentuk angka, tetapi itu adalah sebuah informasi yang penting. Barangkali itu mempengaruhi dari hasil penelitian nanti. Seperti itu ya. Jadi data bisa berupa angka, bisa berupa bukan angka, seperti itu. Nanti ada namanya. Data yang berupa angka itu namanya apa? Data yang berupa tidak angka atau hanya informasi itu namanya apa? Nanti ada ya. Kemudian, syarat data yang baik. Informasi atau data itu pasti datangnya banyak sekali ya. Sumbernya banyak, informasinya banyak. Seorang peneliti harus bisa mengambil data yang baik. Mana data yang bisa digunakan, mana data yang tidak bisa digunakan, maka harus bisa menilai data itu. Nah, di sini data yang baik yang bisa dipakai untuk penelitian, yang pertama syaratnya data harus objektif. Objektif. Ya, objektif itu dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi data sesuai keadaan yang sesungguhnya. Tidak data yang bohong, ya. Kemudian data harus relevan. Relevan itu sesuai dengan apa yang diteliti. Kalau kita mau meneliti keadaan ekonomi, datanya ya tentang ekonomi, tentang pendapatan dan lain sebagainya, ya. Bukan data tentang agama. Bukan data tentang yang lain, makanan kesukaan contohnya ya, itu tidak relevan. Jadi data harus ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, data harus sesuai zaman atau up to date. Up to date itu artinya data yang terbaru. Kalau penelitiannya 2021, datanya juga harus data sekarang. Bukan data tahun 2000 dulu masih dipakai, itu tidak up to date namanya ya. Data harus sesuai zaman. Yang keempat, data harus representatif. Artinya, sampel yang dapat menggambarkan populasi. Nah, seperti itu ya. Kalau yang diteliti masyarakat di Tanon, maka yang ditanya, yang dipakai untuk sumber data atau yang mengisi survei contohnya ya harus benar-benar orang Tanon ya, jangan orang Seragen Kota sana dikei data kon ngisi survei di Tanon, enggak tahu, pasti diawur ya, seperti itu ya. Jadi sampelnya atau data sampel itu bagian dari populasi ya. Populasi itu subjek yang akan diteliti. Jadi yang diteliti itu benar-benar dari daerah yang bersangkutan.
Data harus dapat dipercaya. Dapat dipercaya artinya berasal dari sumber yang dapat dipercaya, bukan dari sumber yang bohong, ya. Kalau dari data tahun lalu juga tahun lalu harus dari sumber yang tepat. Kemudian materi berikutnya macam-macam data. Nah, data itu bisa dibedakan menjadi macam-macam ya. Ada data tunggal, ada data kelompok. Data tunggal itu yang ditulis berjajar satu-satu, itu data tunggal ya. Contohnya kalau daftar nilai itu ya, daftar nilai itu misalkan ada si A nilai matematikanya sekian, si B sekian, si C sekian, itu masih data tunggal. Kalau data kelompok itu yang sudah ada intervalnya. Contohnya begini, siswa yang mendapatkan nilai 0 sampai 20. Nah, 0 sampai 20 ada 5 anak contohnya ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 21 sampai 50 ada berapa anak? 10 anak contohnya ya. Kemudian yang nilai 51 sampai 70 ada 7 anak. Yang nilai 71 sampai 100 ada 20 anak contohnya ya. Nah, itu sudah ada intervalnya. Sampai sekian berapa anak, sekian sampai sekian berapa anak, itu sudah data berkelompok ya, bisa membedakan ya. Ini tidak ada intervalnya, ini ada intervalnya sekian sampai sekian, seperti itu ya. Biasanya data berkelompok itu sudah disajikan dalam bentuk tabel ya, tabel. Data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu data yang hanya berupa informasi. Kalau data kuantitatif itu data yang berupa angka. Bisa panjang, bisa lebar, bisa jumlah, bisa berat badan, bisa nilai ya, uang dan seterusnya. Pokoknya bentuknya angka itu kuantitatif. Kalau bentuknya informasi itu kualitatif. Contohnya, keadaan tanah di Tanon subur. Itu tidak ada angkanya, tetapi itu juga sebuah data ya, namanya kualitatif. Kemudian data primer dan data sekunder. Data primer itu pokok ya, yang pokok yang penting. Data sekunder itu data tambahan data yang barangkali ini berpengaruh terhadap apa yang akan diteliti. Kemudian data internal dan data eksternal. Data internal itu diperoleh dari dalam, dari yang bersangkutan. Kalau data eksternal, ekster itu dari luar ya, X. Nah, berarti data yang berasal dari luar daerah yang diteliti. Ada pengaruh dari luar, ini ada pengaruh di dalam. Seperti itu ya. Kemudian data kuantitatif. Nah, di sini data kuantitatif itu dibedakan lagi menjadi dua. Data yang angka tadi ya dibedakan menjadi dua. Ada data diskrit diperoleh dari hasil menghitung. Ada data kontinu dibaca kontinu, diperoleh dari hasil mengukur ya. Menghitung itu berarti jumlah ya, jumlah. Kalau kontinu, kalau mengukur itu berarti ada satuannya. Contohnya panjang ada satuan meter, ada sentimeter ya. Atau berat badan ada satuan kilogram dan seterusnya, ada satuan. Kalau menghitung hanya jumlahnya. Jumlah penduduk yang usia sekian, usia produktif ada berapa ribu atau berapa ratus itu ya, jadi tidak ada satuannya. Seperti itu. Berikutnya contoh-contoh data. Data statistik bidang produksi, contohnya seperti ini. Nah, produksi gabah per ton dalam satuan ton.
tahun 2017 produksinya ada 1151. Pada tahun 2018 jumlah produksinya ada 1502 dan seterusnya. Bentuknya kolom ya. Nah, walaupun bentuknya kolom, kalau tidak ada intervalnya, ini masih tergolong data tunggal. Ya, karena satu-satu angkanya ya, satu-satu tidak ada intervalnya. Ini termasuk data tunggal yang berbentuk tabel. Berikutnya, data statistik bidang ketenaga kerjaan. Lowongan tenaga kerja tahun 2020 di Sragen. Sebentar ya, ada selingan, ada pengumuman dari masjid sebentar. Saya lanjutkan saja ya. Nanti ini jalan terus soalnya videonya. Innalillahi, ada pengumuman meninggal ya. Saya lanjutkan. Sektor lapangan kerja. Ini sebuah data ya. Industri. Lapangan kerja bidang industri. Untuk laki-laki lowongannya 722. Untuk perempuan lowong 948. Jumlah totalnya laki-laki tambah perempuan sekian. Bangunan ini ya, terus ya bisa membaca ya anak-anak ya. Ini hanya contoh. Ini termasuk data tunggal. Ini jumlahnya ke sini. Ini dijumlah bawah, ini dijumlah ke bawah. Ini masuk data. Kemudian anak-anak, tentang populasi dan sampel. Apa perbedaan dari populasi dan sampel? Berikut ilustrasinya ya. Populasi. Kemudian sampelnya ada di dalam populasi. Anak-anak bisa ya ini menerangkan? Nah, ilustrasinya begini. Misalkan, contoh gampang ya ini ya. Misalkan anak-anak ingin meneliti keadaan beras di sebuah gudang. Contohnya ya, di sebuah gudang. Ada banyak tumpukan beras berkarung-karung di gudang itu. Mau melihat apakah beras itu masih layak dimakan atau tidak. Keadaannya bagaimana? Sekarang pertanyaannya, apakah kalau ingin mengetahui itu, anak-anak akan membuka seluruh karung dari bawah sampai atas? Berat ya, karena harus mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak waktu ya, repot. Nah, maka untuk mempermudah penelitian, mempermudah bagaimana caranya mengambil kesimpulan baik atau buruk beras itu, maka anak-anak tinggal mengambil bagian atas ya. Sekarang kan ada alat itu ya untuk mengambil ya, ditusukkan di karung itu ya, nanti bisa ngambil segegem contohnya ya. Nah, karung yang paling atas diambil sedikit, dilihat, oh masih bagus. Coba yang bagian tengah, nah bagian karung tadi dilihat, diambil sak gegem, dilihat, oh masih bagus juga. Oh coba yang bawah, barangkali yang bawah itu nanti banyak lembab gitu ya, dilihat yang karung yang paling bawah. Nah, oh masih bagus. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa beras segudang itu masih layak dikonsumsi karena kondisinya masih bagus. Kan seperti itu ya. Nah, seperti itu kalau orang cerdas. Nah, itu artinya apa, anak-anak? Untuk meneliti sak gudang itu kita tidak perlu membuka semuanya. Kita hanya mengambil sampel. Sampel itu contoh sedikit, dari atas sedikit, dari tengah ngambil sedikit, dari paling bawah diambil sedikit. Nah, seluruh beras yang ada di dalam gudang itu disebut dengan populasi. Seluruh beras di gudang itu namanya populasi. Nah, beras yang kita ambil sedikit dari atas, sedikit dari tengah, sedikit dari bawah,
itu disebut dengan sampel. Ya. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Begitu juga kalau kita ingin mengetahui keadaan kesehatan masyarakat Kecamatan Tanon. Kita tidak perlu minta data seluruh masyarakat Tanon ya, dari paling utara perbatasan Mondokan sana sampai kidul perbatasan dengan mana? Gemolong. Etan itu sampai Tanon itu sebelum jembatan Gawan ya. Kemudian ke barat perbatasannya dengan Sumber Lawang, seluruh penduduknya disurvei, tidak perlu. Kita hanya mengambil bagian utara berapa puluh orang, bagian tengah berapa puluh orang, bagian timur, bagian selatan berapa, bagian barat berapa. Kita ambil sampelnya. Nah, sampel itu akan bisa mewakili dari keadaan populasi. Ya, sampel akan bisa mewakili dari keadaan populasi. Seperti itu anak-anak ya. Jadi bisa membedakan antara sampel dan populasi. Kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dalam bentuk diagram batang ya. Ada nanti diagram lingkaran, ada diagram garis. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Diagram batang dapat digambarkan vertikal maupun horizontal. Yang bentuknya seperti di kantor-kantor itu ya, anak-anak bisa lihat yang bentuknya diagram batang. Contohnya, tabel di bawah menunjukkan jumlah siswa berprestasi pada suatu sekolah. Nah, ini contoh dari diagram batang yang ditulis vertikal. Kalau horizontal itu madepnya ke sana. Nah, turu. Batangnya tidur. Kalau ini batangnya tegak itu vertikal, ya. Jadi tabel jumlah siswa berprestasi di suatu sekolah. Ini menunjukkan jumlah siswanya, ini menunjukkan tahunnya. Kalau dibaca bagaimana? Pada tahun 2001 ada 6 orang yang berprestasi. Pada tahun 2002 ada 10 orang yang berprestasi. Seperti itu ya, dan seterusnya. Tahun 2003 berarti ada berapa orang yang berprestasi? Ada 13, karena ini tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya berarti 13. Pada tahun 2004 ada 10 anak yang berprestasi. Gitu ya, cara membaca data dari diagram batang. Next, berikutnya ini contoh. Tentukan jumlah siswa yang berprestasi dari tahun 2001 sampai 2004. Soal dari ini tadi ya. Berapa total yang berprestasi 2001 sampai 2004? Berarti tinggal menambahkan 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10 lagi. Berapa hasilnya? Nah, ini 39 siswa yang berprestasi dari tahun 2001 sampai 2004. Gampang ya dipahami ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, penyajian berikutnya adalah dalam diagram lingkaran. Contohnya seperti ini, penyajian data dalam diagram lingkaran. Ada nama-namanya ya, ini ya. Kemudian ada besarnya sudut di sini. Ada 60 derajat, 72, 45. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran itu disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Nah, satu ini namanya sektor sepeda. Ini sektor sepeda, sektor bus, sektor motor. Ya, ini namanya sektor-sektor. Dibagi menjadi sektor-sektor. Kalau anak-anak beli pizza itu ya dipotong-potong. Nah, bagianmu itu namanya juring atau sektor. Contohnya,
Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah muridnya 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah titik-titik. Nah, berjalan kakinya berapa? Ditanyakan. Kalau yang motor 45 derajat, ini 72 derajat, yang sepeda 60 derajat. Berapa derajat yang jalan kaki? Nah, berarti kita mengambil sudut lingkaran penuh dulu. Sudut dalam satu lingkaran penuh berapa? 360. Nah, berarti 360 derajat dikurangi 45 dikurangi 72 dikurangi 60. Nah, itu besarnya derajat untuk jalan kaki, besarnya sudut untuk jalan kaki. Nah, ini ya. Nah, derajat sektor siswa yang berjalan kaki 360 itu sudut lingkaran penuh dikurangi tadi ya, ini sepeda ya, dari atas berarti ya. Nah, dikurangi yang sudah diketahui, berarti sudut derajat sektor dari yang berjalan kaki 183. Berapa nilainya? Nih, wah ketumpuk ini nggak apa-apa ya. Berapa jumlah siswanya atau nilainya ini, sudut ini nilainya berapa? Jumlahnya berapa? Tinggal kita hitung. 183 dibagi total sudut seluruhnya 360 dikalikan 480 itu jumlah total seluruh siswa 480, maka hasilnya 244 orang. Kalau yang ditanyakan berapa banyak siswa yang berjalan kaki, tadi berjalan kaki berapa tadi? Ini ya, berjalan kaki apa? Sepeda. Berapa jumlah siswa yang naik sepeda? Ini sudutnya 60, berarti caranya kalau naik sepeda ya gini. Nah, siswa yang naik sepeda berarti 60, sudutnya 60 per 360, ini tetap ya, karena sudut total lingkaran, sudut lingkaran penuh. 60 per 360 kali jumlah total seluruhnya, ini sama 480, nanti ketemunya berapa. Yang naik motor juga bisa dicari, yang naik bus juga bisa dicari berapa orangnya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penyajian dalam diagram garis. Penyajian data dengan diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Contohnya apa ini? Anak-anak kalau punya adik atau ponakan ya yang sering ini ya, masih balita, sering ke posyandu. Nah, itu datanya ya. Bulan ini beratnya berapa di titik. Bulan besok beratnya berapa. Nah, itu ya, terus digaris, itu namanya diagram garis. Contoh yang lain ini ada contoh data lulusan SMK Nusantara yang bekerja sesuai dengan bidangnya tahun 2003 sampai 2007 sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini tahun 2003, 80, 2004 ada 100 dan seterusnya. Disuruh membuat diagram garis. Nah, jadi ini jumlah bekerja, ini tahunnya. Tahun 2003 ada 80 tadi. Tahun 2004 ada 100 orang. Nah, di titik, kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, ini namanya penyajian data dalam diagram garis. Ya, jadi sekali lagi ya, anak-anak bisa membedakan antara statistik dengan statistika, kemudian membedakan sampel dan populasi, kemudian mengerti syarat-syarat data yang baik, terus jenis-jenis data ya, dan seterusnya itu. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram lingkaran, dan dalam bentuk diagram garis. Barangkali ini dulu anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak yang salah dan kekurangan ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.